pelongsoran ini. Nah, itulah fungsi-fungsi dinding tahan tanah. Inilah proses pekerjaannya, ada bayangkan ya. Ini bukan untuk jalan, tapi dia bangun perumahan. Bisa ada perumahan di bagian bawah. Nah, ini yang berikutnya adalah bentuk cantilever. Ya. Jadi seperti tadi, layar dengan semi gravity, ya, dia bentuknya lebih tipis, dikasih lagi konsol di sini, seperti cantilever. Jadi ketika ini tengah dorong ke sana, ini juga akan mengangkat ke sana, jadi akan tertahan juga. Jadi ini semacam penahan juga. Di bagian ini sebagai bagian penahan. Ya bayangkan kalau kita mau menggulingkan sesuatu, tapi ada yang mengikat bagian tengahnya, bisa akan butuh tenaga untuk bisa merubahkannya. Ya. Seperti ada dinding, saja dinding cantilever. Dan kalau dinding tadi terlalu panjang, ya, nah, karena dikasih lagi dengan counterport, ya, semacam bantuan penahan, ya, jadi pensupport atau pendukung dia. Nah, ini biasa kalau dindingnya panjang seperti ini ya. Nah, setiap berapa meter, ya, setiap tiang-tiangnya dipasang. Jadi dinding tidak bisa cuma dipasang lurus saja, pasti harus ada batu kolom-kolom seperti itu. Sekolah tadi dikasih lagi ya buat counterport di sini ya. Counterport ini harus semacam penahan ya, kayak baik yang dipasang di luar ataupun di dalam tanah. Kalau itu pasti kelihatan dari kalau di luar. Kalau di dalam berarti tertimbul di dalam tanah. Ada penyegelan buat tambahan. Nah, itu lain dari bintang tadi ada bentuk freeforms. Jadi ada semacam susunan balok-balok ya, balok yang disusun rajutan seperti ini ya. Spesial mengikat. Jadi balok panjang ini menahan yang pendek ini, ya, bisa mengikat ya. Di dalamnya gimana? Ini kosong. Ini diisi dengan tanah. Jadi dari sini lebih dikarut. Ya, jadi bisa material dari kayu, bisa dari beton, bisa dari baja, atau bisa juga dari polietilen ya. Kemudian bagian tengahnya diisi dengan tanah. Biasanya diisi dengan tanah granular ya, supaya nanti kalau ada hujan air bisa lebih mudah keluar. Nah, ini adalah contoh penggunaan drywall juga. Ya, ini ada perumahan. Itu kemudian ada di pinggir jalan tol ya, jalan raya. Nah, apa gangguan yang akan terjadi terhadap perumahan ini? Pasti adalah polusi ya, polusi udara. Apalagi mungkin ya ke kebisingan. Dengan polusi udara dan kebisingan tadi buatlah dinding drywall ini. Tanamnya dengan tanaman hijau. Nah, ini mencegah polusi udara tidak langsung masuk ke rumah, tapi terpadu sini. Jadi kalau udara ini tidak langsung ke sini ya, tapi di sini langsung ke atas. Jadi kan dia kembali ke atas, dia tidak langsung ini. Kebisingan juga sama, terdampur di sini. Dan di sini sebagian hilang, mungkin tidak lagi terlalu banyak bisingan sampai ke rumah. Ya, itu ada fungsi dari ribuan tadi yang dibuat ya, bisa ditanami. Jadi bukan dinding yang masif ya. Kalau batu kaitan itu kan dinding yang masif, batu semua di sini. Nah, kalau ini kan ada kosong-kosong, nah ditanam lagi dan mungkin dengan kembang dan sebagainya. Nah, ini tadi adalah bisa saya tanam. Jadi bisingan sebelah sini tidak akan langsung dampak terhadap komplek perumahan yang ada sebelahnya. Oke, ada pertanyaan seperti sini? Ya, Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah Pak, kalau misalkan kita tuh ingin memasangkan dinding tapi dengan curah hujan yang tinggi, itu biasanya dinding apa ya Pak ya biasanya? Gunakan dengan gonjong. Ya. Nah, ini ada, nanti saya jelaskan ya. Ini ada konstruksi brick wall tadi ya, semacam ini ya, cuma disusun-susun demikian rupa. Jadi dengan brick wall ini juga bisa menentukan untuk air lepas airnya keluar, tapi konstruksinya tidak terubah, tanahnya juga tidak terbawa.
Ini contoh pemasangan juga dinding penahan tanah tadi ya, memasang brick wall. Nah, seperti ini contoh pemasangan brick wall. Nah, pertanyaan tadi siapa tadi yang bertanya? Saya Pak Dendra Pak. Dendra. Nah, kalau curah hujan tinggi atau di tepi sungai atau di daerah-daerah yang air ya, nah, lebih baik menggunakan tipe bronjong. Ya. Itu yang menggunakan kawatnya Pak ya, yang suka ada ketika ada di tebingnya Pak ya? Iya, betul. Misalnya di daerah pinggir sungai, kali, pendalamannya airnya, pakai kawat ini. Kawat yang ukuran misalkan 2 meter kali 1 meter kali setengah meter, seperti kotak gitu ya. Nanti jadi kawatnya seperti kotak. Ini seperti kotak seperti ini ya. Nanti ada tutupnya gitu. Nah, diisi lah dengan batu kali disusun dalam. Ini batu kali dalamnya, tutup. Ini kawatnya ditutup, ikan. Nah, karena untuk memperkuat bisa juga diisi dengan adukan mortar ya, adukan pasir dengan semen. Kadang gitu ya, kadang juga enggak. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ada hujan, misalkan ada hujan turun di sini. Nah, hujan tidak terlalu lama berdiam di dalam tanah ini. Ya, tidak terlalu bergenang di sini ya. Biasanya kalau hujan itu kan air kan bergenang dulu karena dia air nggak bisa mengalir. Nah, tapi dengan cara bikin bronjong ini air akan turun langsung, jadi airnya akan langsung hilang. Jadi tidak sempat teresap di dalam tanah. Nah, itu fungsinya. Bisa kebayang nggak ada? Kebayang Pak. Tapi Pak kalau misalnya dengan menggunakan bronjong ini, apakah biaya lebih murah apa lebih mahal Pak? Sebenarnya lebih praktis sebenarnya ya. Biaya murah atau mahal kan tergantung sih ya, relatif ya. Tapi memang lebih cepat penggunaannya dan lebih praktis. Maka sisi biaya mungkin lebih murah mungkin ya, tergantung juga gitu ya. Karena memang ini akan lebih tebal ini, biasanya 1 meter nih panjangnya. Lebar sana 1 meter, ini tebalnya 1,5 meter. Jadi setengah meter 0,5, kesananya 1 meter. Nah, panjang kesananya itu 2 meter. Nah, jadi dia susunnya seperti ini ya. Jadi kalau dia tanpa samping, nah seperti ini disusun. Ini bagian bawah, nanti sambung lagi seperti ini. Nah, jadi mungkin butuh volume yang banyak memang. Seperti ini semua. Bayang ya? Terbayang Pak. Cuma memang kalau kekuatannya tidak sekuat dengan dinding penahan tanah yang masif, yang dicor secara keseluruhan. Kalau dicor secara keseluruhan kan lebih kuat kan, untuk satuan. Kalau ini kan enggak, ada cuma bagian-bagian tertentu. Jadi dia tetap mengandalkan bobotnya juga di sini. Jadi peronjong ini tetap mengandalkan bobotnya yang diandalkan. Beratnya, gravity yang diandalkan. Ya. Nah, ini biasanya pada daerah-daerah yang berhubungan dengan sungai, yang dekat sungai, atau daerah perbukitan yang relatif curah hujannya tinggi gitu ya, dan tipe tanah granular. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini Anda lihat bentuknya. Ini kan kebetulan ini bentuknya bentuk kotak yang dibuat oleh dia ya. Ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, jadi saling bertopang gitu. Nanti kalau udah hujan turun di sini ya. Nanti airnya akan melandai ke sini dan pas sini dia akan langsung hilang turun ke bawah mengikuti daerah pernahannya ada airnya akan gampang keluar di sini ya. Tidak terlalu lama terus berdiam airnya di sini. Karena ini tanahnya mungkin banyak mengandung kohesif dan tanah kohesif susah untuk di Indonesia. Seperti itu prinsipnya. Oke, saya terjawab ya. Coba terjawab sekali Pak. Silakan, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Dan berikutnya adalah dengan kalau tidak cukup dengan dinding-dinding tadi, maka ditambah lagi dengan perkuatan. Jadi dinding tadi diperkuat, dia tetap bikin dindingnya tetap seperti ini, tapi diperkuat.
Nah, kalau dengan kekuatan geotextile tadi ya, ini ada tanah ya, tetap tanah yang dipadatkan. Tadi dikasihlah rajutan-rajutan semacam tikar gitu ya. Tikar dipasang dulu di bawah, ya, naikkan ke atas dulu sini, kemudian ditimbun dengan tanah. Pada kan sudah sampai pada batas tertentu, ini dilipat, kemudian pasang lagi lapisan berikutnya, ke tester berikutnya, sampai terbuka, kemudian timbun lagi sana bisa dibangun. Jadi dilipat lagi ke sini, pasang lagi yang berikutnya. Jadi ini bagian pertama, misalkan sini bagian pertama, ya, tanah diisi, timbun dipadatkan, ya, dan sampai naik seperti ini ya. Nah, kalau udah padat, ini dilipat geotekstilnya ke sini. Nah, kemudian pasang lagi geotekstil berikutnya gitu. Pasang lagi tikar berikutnya di sini di atasnya. Nah, kemudian tanahnya ditimbun lagi sampai pada tinggi tertentu, sudah dilipat juga di sini, nanti dilipat lagi. Kemudian pasang lagi tekstil berikutnya. Itu seterusnya. Nah, jadi geotik kan tanah tekstil itu kan kayak kain ya, kayak rajutan ya, jadi kayak rajutan kain aja, jadi kayak tikar aja ya. Tapi tikarnya elastis ya, yang kekuatannya cukup tinggi. Karena apa? Mereka kan, jadi akibat berat tanah ini pasti akan bergerak ke sana. Nah, tanahnya nggak akan bisa bergerak karena tertahan oleh casingnya ini. Nah, ini casing ini perlu dipersiapkan juga. Ini casingnya bagian permukaannya perlu dilindungi. Ya. Kalau permukaan bocor di sini, ya tanah akan ke bawah. Kalau tanah ke bawah semua, ya pasti akan longsor. Ini cara kekuatan. Nah, selain dari geotextile, ada juga yang disebut dengan soil nailing atau masang angkur atau anker. Nah, jadi prinsipnya adalah dibikin dulu lubang, dan lubang ini sampai ke dalam tertentu, kemudian dimasukkanlah baja besi panjang yang berulir, ya, berulir, kemudian dicor di sini, isikan beton. Ini betonnya mengeras. Nah, kalau dia ada mengeras kan baja ini kan nggak bisa ditarik kan. Nah, jadi kalau ada tanah mendorong ke sana, tanah oleh baja ini. Ya. Tapi tetap harus punya casingnya. Ini bagian permukaannya. Ya, casingnya terbuat dari beton. Nanti diikat di sini. Diikat di sini. Nah, itu prinsip soil nailing ya. Jadi kekuatannya adalah kekuatan dari ikatan antara nailingnya ini terhadap tanah di beberapa gaya tarik atau gaya geser ini, dan juga kekuatan dari casing. Nah, ini salah satu contoh pekerjaannya ya. Jadi buat dulu lubang, kadang tanah cukup tinggi, bikin lubang, nah masukkanlah besi ulir ini. Baja ulir dorong ke dalam, kemudian diisikanlah adukan beton nanti. Nanti betonnya mengeras, nanti ini kan tertahan di dalam. Ya, jadi ini nanti diisi dengan adukan beton ke dalam, ini bisa lagi tarik di bagian luarnya. Nah, bagian luarnya nanti di sini, di bagian luar, nah ini dipasang nanti dengan pekerjaan beton di sini. Tipis ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 cm atau 20 cm maksimal tebalnya. Ya, ini pasang sini semua beton, semua dicor dengan beton. Nah, nanti bagian luarnya diikat di sini. Jadi ini besi ini terberak nongol keluar. Apa nanti berbahaya nggak Pak? Ya, akan dibiarkan nongol seluruhnya, pasti dipotong, kemudian dikasih apa pelindung lah, kasih kap lagi ya, atau kasih dop ya, sehingga tidak kelihatan dengan itu proses dari pekerjaan soil nailing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada.
Nah, ini ada satu ilustrasi gambaran bentuk soil tiling ya kalau udah jadi ya. Lihatin ke gambarnya. Nah, ini adalah proses pekerjaan soil tiling ya, seperti ini bentuk konstruksinya. Jadi tadi yang dipancang, dibikin lubang ke dalam, dan masukkan besi dan dicor. Nanti bagian permukaan, nah ini udah dicor bagian depannya nih. Bisa pakai shotcrete, bisa juga pakai lapisan yang ini tipis ya. Ini adalah kepala-kepala yang muncul di permukaan. Ya. Ini menang. Ini kalau secara skematis seperti inilah ya. Jadi ini ada nah, ini bagian-bagian yang merupakan pengaturannya ya. Jadi lapisan ini juga berfungsi. Jadi lapisan permukaannya juga sangat berfungsi ya. Sebagai basicnya, ibaratkan kalau paku payung, kalian tahu kan paku payung, paku yang kayak payung gitu, tahu kan? Tahu pak. Ya, kan kalau paku biasanya kan cuma gini aja kecil kan, seperti ini. Nah kalau paku payung itu dia kan bagian atas kan luas gitu kan, nah, ini sininya. Nah, payung ini sebagai penahannya, ya, nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh.
Pertanyaan, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini yang bersuara cuma 1-2 orang aja dari tadi ya. Yang lain pada diam aja ya. Semoga belum ada juga, Pak. Ada. Oke. Kita lanjutkan sebagai bagian terakhir ya. Ambil lagi bagian terakhir dari ini yang disebut dengan dinding geser atau shear wall ya. Dinding geser ya, biasa dinding geser sangat diperlukan dalam bangunan. Mungkin kalian sudah dapat juga dari Siswanto ataupun dari dosen yang lain. Saya cuma meninjau sedikit aja ya. Nah, dinding geser ini adalah jenis struktur dinding yang berbentuk beton bertulang yang biasanya dirancang. Fungsi dari dinding geser pada sebuah bangunan secara umum adalah untuk memperkokoh gedung. Jadi dengan ada dinding geser ini akan membuat gedung makin kokoh. Ini juga meredam goncangan akibat gempa, juga untuk mengurangi biaya perawatan gedung. Dan di akibat perubahan sekitar ini mampu ditingkatkan. Jadi nomor pakai gedung juga akan semakin lama. Ya. Nah ini bentuk dinding geser tadi ya. Jadi ada dinding yang terus dia ada satu. Jadi kalau gedung tadi kan ada kolam, ada lantai, ada kolam, ada lantai ya. Kolom nanti tembok ya. Tapi dindingnya yang dipasang menerus. Nah ini supaya bangunan ini makin kokoh. Jadi kalau ada goyangan tadi dia akan terpengaruh dari dinding geser. Ya, jadi bisa bentuk macam-macam posisinya. Nah ini kita lihat secara bentuk 3 dimensi ya dari tanah ya di segi dinding geser. Ada yang di pinggir, ditanya ataupun di tengah, atau mungkin juga yang berupa kolom untuk lift ini. Lift ini dindingnya bagus sebagai dinding geser. Jadi kalau ada goncangan, ya. Jadi kalau ada gempa dalam arah sini misalkan ya, nah ini tertahan oleh dinding ini dia akan kokoh. Begitu bilang kalau ada gaya gempa ada ke sana, ada gempa yang salah bisa dipasang dindingnya dulu mungkin di sininya atau mungkin ya. Nah, kayak horizontal yang bekerja akibat gempa itu pasti bayang. Nah ini ada dinding geser ini buat rumah makin kokoh ya. Nah itulah fungsi dari dinding geser. Oke, dari saya habis ya materinya untuk yang kuliah untuk kita ini. Silakan kuliah dengan. Silakan ada pertanyaan. Kalau saya simpulkan ya di suatu tantangan atasnya adalah ini ya, ini adalah upper structure, lantai, lalu ini adalah struktur atas ya. Struktur bawah ya pasti di bagian bawah. Bisa dia berupa fondasi dangkal, ya. Bisa dia berupa fondasi dalam, atau mungkin juga dia ada basement lagi di bawah, seperti di sini berapa lantai gitu ya. Basement berapa lantai, pasti ada lagi fondasi di bawah. Bisa juga fondasi sumberan ya. Dan bisa juga dia bangun dinding dengan tanah di sini ya. Tanah. Supaya tanah sini tidak masuk ke bawah. Nah, ini buat bangunan bawah. Di bawah. Jadi kuliah kalian udah belajar kan untuk menghitung gaya-gaya belajar di MFA. Ya, kemudian tentang material, kalian juga belajar tentang materialnya saja. Kemudian tentang tanah, kalian juga belajar kan. Dan kalian juga belajar gambar, juga belajar ke pemetaan atau survei. Nah, semua itu dasar-dasar ya. Kalian dapatkan semester 1. Nanti lanjutnya kalian mulai menghitung. Baik itu kayu, meja, beton, kemudian mulai belajar tentang manajemennya, mengatur
atau tidak akan bangunan tadi, estimasi biaya, kemudian kalian belajar tentang fondasinya dan sebagainya. Kalian belajar kan, kemudian juga kalian belajar tentang konstruksinya seperti apa, kalian bagaimana belajar konstruksi yang sudah di Lepon, melakukan pengujian dan sebagainya. Nah, terakhir nanti kalian akan menghitung. Nah, itu apa? Pasti menghitung strukturnya, kekuatannya, ya, stabilitasnya dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai mulai menghitung dan sebagainya, perlu berjalan alat bantu. Satu, tools ya. Toolsnya terutama adalah mungkin dalam ACC itu kan ada software. Dan pelajaran software nanti ada. Mungkin pelajarannya disinggung sekilas, atau mungkin juga mendalami pelajaran softwarenya. Nanti kalian akan dapatkan ya, software apa saja yang diperlukan dalam perhitungan struktur. Kalau berhitung struktur, kita bisa dengan alat bantu yang dulu misalnya SAP, SAP, ya, 2000, atau bisa juga dengan Sans Pro, bisa juga dengan Advance. Itu punya ya. Kita punya ada lisensi, nanti kalian bisa diajarkan oleh dosen-dosen nanti. Kalau kalian ingin memperdalami tentang penggunaan software ETAPS ya bisa aja nanti akan berkenan ajukanlah ke dosen, nanti akan ada di lab kita punya ETAPS ya. Kemudian ada lagi Midas ya. Midas ini biasanya kombinasi antara gedung dan jembatan. Ada lagi ANSYS ya. Software-software yang berhitung struktur. Kemudian masalah geoteknik ini gimana? Bagian struktur bawahnya gimana? Struktur bawahnya ada software juga. Ada sebutkan klasis ya untuk membentuk peraku tanah yang akan dikerjakan, atau juga bisa dengan GeoStudio. Ini bisa kalian nanti belajar juga kemudian nanti stabilitas lereng, hitungan tentang fondasinya dan sebagainya bukan GeoStudio. Apakah diajarkan apa? Mungkin disinggung. Untuk mendalaminya kalian belajar sendiri. Atau bikin beberapa kelompok minta waktu untuk melakukan training ya. Kemudian combine semua beberapa gambar tadi menjadi satu kesatuan, bisa juga menggunakan dengan Tekla Structure. Bukan semacam aplikasi untuk game ya, building information modeling. Dengan apalagi sekarang Menteri Kementerian PUPR sudah menerapkan bahwa pilihan konstruksi harus menggunakan BIM, building information modeling. Jadi ada terintegrasi lah antara perhitungan SAP, gambaran CAD, penggambaran surveying, itu harus terintegrasi dengan BIM tadi. Segala sesuatu bisa, salah satu aplikasi yang bisa digunakan. Nah, kalian juga bisa belajar Tekla ini kita ada punya authorize-nya ya. Tekla sipil itu punya authorized training center, isinya authorized training center. Kalau kalian ikut pelatihan di authorized training center ini, dan ujiannya secara offline dan diakui secara online. Nanti kalau misalkan sesuai dengan kualifikasi yang diminta, lolos, tidak sertifikat secara internasional. Sertifikatnya tercatat secara online gitu ya. Jadi dimanapun kalian bekerja, pas dicek namanya ada, ya pasti bisa. Nah, ada lagi software yang lain ya bisa dengan WMS ya, Water Management System, atau bisa juga dengan ECRAS, ya, Water Management System. Nah, ini software-software lainnya yang mungkin lebih kayak jalan, yaitu ada Extrude, ya. Jalan, juga ada Statil, juga Lab ya. Nah, semua tadi bisa kalian manfaatkan. Jadi yang untuk gedung ya pertama ini ETAPS, kemudian mungkin salah satu dari ini, dan Tekla dan WMS. Ya. Karena nanti kalau menghitung struktur dah berapa lantai dan semakin rumit ya nggak bisa dengan cara manual. Karena sekarang belum belajar tentang perhitungan. Oke, kalian udah belajar apa? Kayak gaya dalam udah belajar di Matrix ya. Dan hitung sampai apa? Tumpuan berapa? 3 tumpuan atau masih 2 tumpuan? Atau ada portal di Matrix-nya? Portal. Ada portal ya. Itu kan baru portal sederhana kan. Nah, kebayang nggak kalian nggak kalau gedungnya semakin banyak ya? Akan bisa menghitung dengan portal.
mungkin sampai berapa lama bisa mungkin menyelesaikannya. Tapi dengan bantuan etaps ini ya itu sebagai alat bantu. Itu prinsip yang nggak jelas dengan perhitungan secara manual, maka penggunaan itu nanti nggak akan bisa kalian optimalkan. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Lalu, diam semua ya, nggak ada pertanyaan ini. Belum ada mas. Oke, kalau nggak ada dari saya cukup ya, kalau memang udah nggak ada. Ini cukup, semua materi sudah saya berikan ya, lebih dan kurangnya ya. Untuk lebih mendalaminya kalian mungkin bisa searching lagi di internet, nanti dapat dalam pelajaran-pelajaran lanjutnya. Karena nanti udah pasti langsung ke perhitungan. Karena kuliah ini kan lebih memberikan gambaran pada kalian gedung itu seperti apa saja yang ada dalam gedung tadi, dan bagian-bagian apa saja yang nanti akan diperdalam dalam latihan misalnya. Oke, kalau tidak ada ya mungkin kita cukup dulu dari saya ya. Silakan di on-kan lagi kamera kalian. Ya. Silakan dokumentasikan lagi siapa tadi pasang. Baik Pak. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oh iya Pak, tadi ada beberapa mahasiswa yang belum absen pertama Pak. Pak. Tadi servernya down Pak di wallband. Oke, di sana tadi ada semua ya. Kalian berapa orang? 31 atau 32? 32 Pak. 32. Sekarang baru 31. 32 lagi siapa ini? 2 lagi. Tadi kayaknya ada yang keputus Pak. Nah, Pak, coba dihubungi dulu. Jadi semua tapi ya. Hadir Pak. Oke, kalau tidak ada lagi ya yang ditanyakan, persiapkan diri kalian untuk minggu depan ya. Depan kita masuk di bagian presentasi ya. Kita mulai jam berapa presentasi minggu depan? Jam 7 atau 7.15? Sepertinya 7.15 saja Pak. 7.15 kita mulai ya. Siapa yang pertama mulai ya. Kalau kalian udah mengatur, mangga. Tapi kalau kalian belum mengatur, nanti saya akan panggil aja gitu ya. Saya panggil satu nama, nanti nama tadi yang terpanggil di kelompoknya yang harus mempresentasikan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya cukup Pak. Oke, kita akhiri pertemuan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak.